Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bi muradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Senantiasa urang syukuran ke Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat Allah yang lainnya yang senantiasa menyertai hidup kita. Bahkan nikmat Allah tidak akan lepas dari hidup kita. Karena itu, kalau senantiasa kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pantas kalau bersyukur itu bukan pilihan, bukan anjuran, tetapi bersyukur itu adalah sebuah kewajiban. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur juga bukan kuantitas tapi kualitas. Jangan dipahami letterlock kuantitas. Kalau bersyukur langsung ditambah ku Allah. Anu bahaya lamun salaki bersyukur boga pamajikan kayak ditambah pamajikanan. Bersyukur deui ditambah deui pamajikanan. Bersyukur deui ditambah deui. Jadi nyandung terus kayaknya salaki. Karena dipahami bersyukur teh kuantitas, jumlah lagi bersyukur teh. Walaupun orang boga imah leutik disyukuran, mungkin imahna leutik kita seperti batur laleka. Butuh 5 pembantu oge ngepelna. Mun sorangan bisa beak napasna. Tetapi walaupun leutik urang ngarasa nikmat di imah urang. Kita berarti bersyukur teh kualitas lain kuantitas. Bersyukur teh dina waktu kumaha wae urang kondisi urang. Rek senang bersyukur, rek susah bersyukur. Rek sehat bersyukur, tergering oke urang syukuran. Bersyukur teh contohna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul diberi nikmat ku Allah, alhaakumut takasur. Inna a'toina kal kautsar. Diberi nikmat ku Allah luar biasa. Itu sampai anjeunna salat tahajud ge bengkak sampai anak. Ketika Siti Aisyah naros, "Kunaon ya Rasul? Meuli banget teuing ibadah teh. Kan Gusti mah dihapura dosa nu aya anu kamari nu akan datang oge paribasa." Naon jawaban anjeunna? "Apalam akunu abdan syakura." Nah teu meunang kaula syukuran ka Allah. Nah teu meunang kaula jadi hamba nu bersyukur karena tos diberi nikmat anu ku Allah nu sangat luar biasa. Gitu. Walaupun ketika orang nerima musibah tetep we karasa berat. Itu musibah teh. Coba teh karasa berat.
Tapi walaupun kumaha kondisina urang teh tetap syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mugia senantiasa dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, oge urang sadaya umat anu dugi ka hari kiamat. Jamaah nu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala dina kataatan. Mudah-mudahan diluaskeun rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipasihan putra-putri anu saleh sareng salehah. Mudah-mudahan diberkahi sadaya kahirupan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngan hiji kudu ingat di dunia mah moal menang kebahagiaan sejati, moal menang keselamatan sejati, moal menang keamanan sejati, moal menang segala macam kemenangan hirup sejati. Eta kabeh ayana di surga Allah Subhanahu wa taala. Siapkeun diri urang di dunia mah kumaha wae urang senang, loba duit, boga mobil, imah gede, tetep akan menghadapi kesedihan dina hirup mah. Eta nu urang kudu sabar. Hadirin rahimakumullah, tahadus bin nikmah udang kering aya nu nyuhutkeun si babi ngisi maulid di Cibadak ayeuna teh. Aya ditolak karunya. Kenalan teh pupu ka pupur. Teh pupu kan. Kenalan? Cibadak teh lilis. Itu anaknya yang Ilu sempoa teh ya. Oh iya. Mama itu. Kampung Dukuh. Kampung Dukuh iya. Mama Isti, Masya Allah. Dan ditolak karunya penting-penting kali. Dan kita terima kumaha minta tangguh we sampai hari Jumat, sampai hari Sabtu cekati. Mun abdi rada leureum insyaallah. Semalam masih SMS-an. Makanya pentingna boya orang kali nu siap teh kieu. Tapi orang kali kan sari ya. Ada anak-anak can jadi. Masih proses, saya kira aja kita. Masya Allah, Gusti ampun. Nah karena abis yang nanam bibit kasayan, insya Allah maha unikna. Mudah-mudahan ketika abis kastos teu aya malah jeung di majlis ngaos kitab anu Gusti Allah dimurah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas satu kitab berjudul Ad-Da' wa Dawa, buah karya Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau rahimahullah ta'ala mengarang kitab ini, isinya itu obat, khususnya obat penyakit hati. Beliau pengarang kitab At-Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang ahli tafsir, ahli fikih, hafal Quran 30 juz pasti, hafal ribuan hadis, dan menjadi rujukan para ulama-ulama zaman sekarang. Kita di awal kita sampaikan dulu buat beliau pahala Al-Fatihah dan pahala taklim kita mengkaji ilmu ini sama-sama. Saya juga sambil belajar membaca kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min al-Fatihah wa awsil ma ta'allamnahu bihi ila Syekh Al-Imamul Alim Al-Alam Al-Mutqin Al-Hafidh Al-Naqid Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Syekh As-Shalih Abi Bakr Al-Ma'ruf bibni Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma istajib du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini ditulis oleh beliau berdasarkan permintaan para jamaahnya di waktu itu. Su'ila Asy-Syekhul Imam Al-Alim Al-Alama Al-Mutqin Al-Hafidz An-Naqid Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Syekh As-Shalih Abi Bakar Al-Mahrub bin Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu anhu. Ma taqulu sadatul ulama a'immatud-din radhiyallahu anhum ajma'in. Ada seorang jamaah yang bertanya, apa pendapat para ulama tentang apabila ada rajulin ibtuliya bi baliyatin, ada seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Ya Syekh, bagaimana apabila ada orang yang diuji oleh Allah dengan suatu penyakit? Wa alima annaha istamarat bihi afsadat alaihi dunya wa akhirata. Kalau penyakit itu dibiarkan akan rusak dunia dan agamanya. Itu kata muridnya itu. Jadi ada orang kena penyakit, kalau dibiarkan penyakit itu akan merusak dunia dan akhirat orang itu. Waqad istahada fi dafniha an nafsihi bi kulli tariqin. Dia telah berusaha sungguh-sungguh untuk mencegah, mengobati penyakit itu dengan berbagai macam jalan, berbagai macam cara ingin sembuh. Tapi pama yazdadu illa tuqadan wa syiddatan. Tapi tidak sembuh-sembuh, bahkan tambah parah kondisi penyakitnya. Famal halatu fi daf'iha, maka apa obatnya ya Syekh? Apa penawarnya? Fama turiku ila kashfiha, apa jalan untuk kesembuhannya? Farahimallahu man a'ana mubtaliin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang akan menolong setiap orang yang mendapat musibah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasul yang harus kita ingat, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong hamba yang lain. Mun urang bisa nulungan batur, kunaon urang boga tulungan. Eta syarat urang ditulung ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun urang boga cara nulungan batur embung nulungan, maka ditutup pertolongan Allah ka urang. Gitu. Hadis sahih. Abduna ma'jurin, maka berikanlah fatwa kepada kami, kata orang, kata muridnya itu, ma'jurin, semoga engkau diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah taala, semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau. Fa'ajaba Syekh, maka menjawablah Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Imam Al-Alim Syekhul Islam Mufti Muslim Syamsuddin Abu Abdillah bin Abi Bakar Ayyub Imam Al-Madrasatil Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau terkenal dengan sebutan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, disandarkan kepada tempat beliau tinggal. Bab pertama yang beliau bahas, maka beliau menulislah kitab ini. Ditulislah kitab ini. Kitab ini beliau wafat 751 Hijriah. Wafatnya 751 Hijriah. Cetakannya sampai ke kita. Kitab ini murah, tidak sampai mungkin 100.000 saja. Tapi isinya ini mutiara, emas permata, lebih berharga dari apapun yang kita miliki. Kalau kita baca isinya, kita terapkan dalam hidup kita, karena isinya adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bab pertama yang beliau bahas adalah likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Amma ba'd, faqad sabata fi Sahihil Bukhari, dicatat dalam kitab Sahih Bukhari
min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan bagi penyakit itu syifaan, obat, penawar. Wa fi sahih Muslim, dan dalam kitab Sahih Muslim min hadis Jabir bin Abdullah qala Rasulullah SAW, likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba, apabila kena dawaud da, obat dari penyakit tertentu, baraka biidznillah, akan sembuh dengan izin Allah azza wa jalla. Nah, kata kuncinya apa? Biiznillah. Biiznillah, dengan izin Allah. Kalau dari izin Allah mah orang baca banyak rahasia Nabi Ayub terdamang. Ya, masya Allah. Saya baca kitab, ada 2 versi. Ada sahabat Nabi yang terakhir. Jadi sahabat Nabi yang terakhir, yang satu lupa namanya, satu lagi namanya Abu Kilabah. Ada dalam kitab. Abu Kilabah itu sahabat Nabi terakhir, satu versi riwayat. Kalau benar mengatakan bukan beliau, tapi beliau yang kedua. Setelah Bangais bungsu, ayat 2, tidak tinggal tersisa 2 lagi sahabat. Nah, itu Abu Kilabah, salah satu di antaranya. Beliau orang yang luar biasa ujiannya dari Allah, tapi menikmati. Dan seorang sahabat yang ketika dalam perjalanan padang pasir, beliau melihat sebuah kemah, kemudian mendekati kemah itu dan melihat isinya. Ada orang itu tidak punya tangan dua-duanya, tidak punya kaki, tidak punya penglihatan, teningali, betapa sempurnanya ujian dari Allah. Pendengarannya agak kurang, harus dekat kalau ngomong dalam riwayat itu. Itu Abu Kilabah. Tapi lisannya dibacakan oleh Allah, dia sedang berdoa, ya Allah, terima kasih atas semua nikmat-Mu kepada aku selama ini sampai detik saat ini, ya Allah. Si sahabat itu lihat, ini orang berdoa bersyukur, tapi saya nggak lihat apa yang disyukuri. Coba bayangkan, dengar terboga, suhu terboga, mata teningali, jeri kurang denge. Coba sama saudara. Imam masuk kemah letih di tengah padang pasir. Anak salah kita sahabat. Assalamualaikum. Kamu siapa? Tanya ngobrol. Wahai sahabat, aku mendengar engkau berdoa tadi. Sebenarnya apa yang kau syukuri? Aku ingin tahu sekali, penasaran. Padahal engkau seperti ini keadaanmu. Abu Kilabah itu langsung agak marah. Gak boleh begitu. Iya, aku ingin tahu apa yang kamu syukuri. Terus dia diam, dan apa coba dia jawab, bagaimana aku tidak bersyukur? Allah masih memberikan aku lisan, yang dengan lisan ini aku berzikir setiap saat. Kurang kebayangnya. Kenapa ya? Orang yang saya ngomong gak boy. Orang dipakai pasea di tetangga. Pakai nyarekan batur, pakai gibah, pakai cibir, dan lain-lain. Terasa oleh Abu Kilabah, masya Allah. Maka dia terkenal sebagai orang yang paling bersyukur. Gelarnya Nabi Ayubnya sahabat. Jadi Nabi Ayubnya para sahabat itu Abu Kilabah. Masya Allah, luar biasa. Nah, baca kisahnya saya ada buku kisah para tabiin, ada beberapa ulama yang diceritakan yang luar biasa kisah-kisah. Ada kisah tabiin, tabiut tabiin, sahabat dan lain-lain. Perlu kita sekali-kali membaca kisah-kisah orang soleh supaya menguatkan diri kita dalam menjalani hidup. Karena kalau tidak, luar biasa. Hidup ini berat. Kalau tidak, kita punya pegangan motivasi. Nah, dia
tidak sampai memperoleh kesembuhan sampai akhirnya meninggal dunia di padang pasir. Karena dia hanya punya satu anak, dalam riwayat itu punya satu anak, ternyata anaknya tidak ada. Dan meminta bantuan kepada sahabat itu yang tadi itu, tolong carikan anakku, aku hanya punya anak. Yang kedua, aku bersyukur. Bagaimana aku tidak bersyukur? Aku punya anak yang setiap hari mengantar, mendampingi aku kalau sholat segala macam, diwudui segala macam, segala macam. Sekarang dia udah beberapa hari tidak datang ke kemahku. Tolong carikan. Ternyata apa yang terjadi? Kita dicari, anaknya meninggal dimakan binatang buas padang pasir. Tinggal teronggok serigala, tinggal teronggok aja jenazahnya. Habis dicabik-cabik binatang. Maka diceritakan kepada dia udah biasa bersyukur gitu. Udah biasa bersyukur, maka ketika sampaikan tidak ada masalah. Tapi beberapa saat kemudian setelah dengan kabar itu, akhirnya beliau menghembuskan napas terakhir dan meninggal beliau. Abu Kilabah, Masya Allah, ya luar biasa banget. Jadi setiap penyakit ada obatnya. Kalau obat itu mengenai penyakit, pas akan sembuh, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dengan izin Allah, mah tidak akan sembuh. Maka jangan sampai kita lepas kendali dalam sisi akidah bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain Paramek, lain Panadol, lain Amlodipin, lain dokter, lain ikhtiar gitu mah. Ikhtiar kita. Wa fi musnad Imam Ahmad min hadisi Usamah bin Syarif an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha lam yunzil da'an. Allah sungguhnya Allah tidak menurunkan obat, tidak menurunkan penyakit illa anzalahu syifa, kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Alimahum man alimahu, diketahui oleh orang yang tahu, wa jahilahu man jahilahu, tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu. Itu. Kita kan tidak semuanya tahu obatnya apa. Biasanya orang tua tuh tahu dulu tuh. Gitu. Tapi omai dulu waktu terang pasien nanti. Tutup daun sama. Daun dulu teh. Ikhtiar gitu. Walaupun pahit diminumna, Masya Allah. Ikhtiar. Aya nu urang tahu obatna, aya nu teu apal obatna. Itu alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Wa fil lafzi innallaha lam yadh da'an, sesungguhnya Allah tidak menyimpan penyakit illa wa ta'ala syifa, kecuali Allah simpan obatnya. Jadi penyakit pasti ada obatnya. Penyakit pasti. Awdawaan illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit. Nah, hiji-hiji penyakit. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa? Naon eta hiji penyakit nu obatan? Qalu al-haram, al-hiram, tua, kolot atau pikul. Obatnya sama. Dua terjemahan. Kolot, pikul, tua dan pikul. Tidak orang yang paling muda terus seperti kisah-kisah dongeng, seperti Dayang Sumbi, sampai anaknya bogoheun, Sangguriang, legenda Sangguriang. Ibu awet muda teu kolot-kolot sampai anaknya gede bogoheun ka indung eta anakna. Legenda. Makanya orang awet muda mungkin, tapi teu kolot moal mungkin. Penyakit anu setiap orang bakal mengalaminya kalau usianya panjang, kolot teh bakal kalipun. Yang kencang wae pipi teh moal. Saatnya nanti tetep kendor. Gitu, kieu kayaknya gitu. Ingat pelajaran at-tadhkirah, jangan sibuk dengan menganak-emaskan jasa. Mati-matian ikhtiar supaya tetap kinclong walaupun ujian 20 tahun main PBA-an gitu.
duha los, tahajud los, tilawah los, urusan eta we yang kinclong yang kenceng. Itu musibah dunia akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi satu-satunya penyakit yang tidak akan ada obatnya adalah al-hirau, tua dan pikun. Jadi kalau sudah kena pikun, oke, udah saya obat. Berserta dengan keketuaan pikun mah. Tapi ada orang yang pikun, ada yang enggak. Kalau pikunnya pikun baik sih alhamdulillah. Entah merasa sholat we. Jadi sholat baik, alhamdulillah. Nu bayar jangan merasa dahar. Dahar terus. Nauzubillah summa nauzubillah. Ayo makan, asal belum dahar deui. Asal can tuang deui. Nauzubillah ulah sampai. Dulu ibu ada kayaknya ini dulu ada waktu pulang pesantren gini. Mak tahu. Jadi tidak pada waktu ngaji memang datang. Baik naon ngaji. Ini lain, ngaji berapa minggu. Oh, ini naon Senin. Alhamdulillah pikuna kalusan gitu. Ditarik tuh awak karena pikun pangaosan. Memorina Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Ulah sampai berang pikun karena hal-hal kagorengan nauzubillah. Dawaul anji as-su'al. Obat kabodohan teh bertanya. Jadi mengurang rasa terapal karena hiji perkara bertanya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu apabila tidak tahu. Wa hada ya ummu ada adwa al-qalbi. Nah, pernyataan obat kabodohan dia bertanya, hada ya ummu ada adwa al-qalbi. Berlaku untuk semua penyakit hati, penyakit ruh, penyakit badan, wa adwiyatuha dan obat-obatnya. Wa qad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an. Nabi telah menetapkan kebodohan teh penyakit. Orang sering merasa penyakit teh fisik wae, tapi tidak merasa bodoh teh penyakit. Makanan teh ubaran-ubaran. Karena merasa naon? Lain penyakit eta mah. Anteng we hirup teh tarang ngaji, tarang nambahan ilmu. Teu bener teh wuduna. Teu bener teh teu salatna. Teu bener teh teu saluar imah kumaha penampilan urang. Teu apa, teu rasa bodoh. Maka moal nyari obatna. Padahal kabodohan teh penyakit. Saur Nabi. Penyakit bodoh teh. Moal mungkin urang ka surga karena kabodohan urang, moal mungkin. Nah, disebutna supaha. Bodoh katotoloyo. Supaha. Bahasa urang mah naon ya bodoh teh. Bodoh agak kasar ya. Oh, bodoh. Bodoh tipe. Jahlada. Obatna naon wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama. Obatna teh bertanya kepada ahli ilmu. Ngaji obatna teh. Makanya ngaji teh pahalanya luar biasa. Lengkap urang dihitung pahala. Semakin jauh semakin banyak pahalanya. Jadi bersyukur, tong ngeluh ngaji ka majlis taklim at-tadhkirah jauh di wetan. Urang pang ujungna imahna. Saranggo teuing eta teh aya pahala. Pahalana leuwih jauh bersyukur alhamdulillah bersyukur Gusti bumi abdi paling jauh paling gede pahalana. Kita harus nama. Menghayal lebih jauh lagi di warung borok rumah dan teman-teman Bu Haji dan teman-teman di warung borok. Masya Allah lebih jauh, lebih besar, lebih banyak pahala. Harus sangat paham orang itu. Kabodohan teh penyakit. Orang kata
diurang merasa bodoh teh penyakit, ngerasa pintar kayak gitu. Bohong, nauzubillah, orang ngerasa hidup bakal panjang umur, tidak mempersiapkan akhirat dunia, mempersiapkan umur. Bahwa Abu Daud fi sunanihi, Abu Daud rahimahullah taala meriwayatkan sebuah hadis dalam sunannya min hadis Jabir bin Abdullah qala kharajna fi safarin. Suatu ketika kata Abu Daud, kami berkeluar dalam satu perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajarun. Salah seorang dari kami terkena batu. Fasajja'ahu fi ra'sihi. Kepalana mungkin di tebing bolong-bolong bocos. Sumah talima, kemudian dia bermimpi basah. Mungkin banyak. Ini tadi buat yang bisa. Itu dia dalam kondisi terluka kepalanya, mimpi basah. Pasa'ala ashabahu, bertanya kepada sahabatnya, faqala hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum. Apakah aku boleh mendapat rukhsah untuk tayammum karena kepalaku ini luka? Itu. Karena dia harusnya kan mandi wajib. Sedangkan ini luka. Itu makanya nanya, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum. Apakah ada rukhsah buatku untuk tayammum? Jadi mandi janabahnya dengan tayammum, mandi besarnya. Kalau teman-teman menjawab, mana jidulaka rukhsatan? Tidak, bagimu tidak ada rukhsah. Wa anta taqdiru 'alal ma, kamu bisa menggunakan air, tetap mandi. Bagtasala, dia mandi, pamata, mau. Setelah mandi, mau. Karena ada luka juga mungkin. Falamma qadimna 'alan nabi, setelah datang di hadapan Rasulullah SAW, ukhbira, dikabarkan bizalika kejadian tersebut, diberitakan oleh sahabat perawi hadis ini. Faqala, apa kata Nabi? Qatalu, mereka sahabat-sahabatnya telah membunuhnya. Qatalahullah, semoga Allah membunuh mereka. Doa Nabi ke sahabat-sahabatnya, anu teu apaleun. Bodoh nyanyahoanan ngajawab nyebabkan orang maut karena kemenang rusak mati maut. Ala sa'alu dalam ya'lamu. Ingat, sa'alu harus bertanya kalian di dalam ya'lamu, bila tidak tahu tanyalah. Itu. Fa inna masyifa'ul 'ai as-su'al. Sesungguhnya obatna kabodohan.